rasakan apa? Dapat rasakan sesuatu? Coba angkat tangannya, rasakan sesuatu. Atau katakan, oh saya nggak rasa apa-apa. Yang tidak rasakan apa-apa, tunjuk tangan. Nggak rasakan apa-apa. Oh, yang rasakan sesuatu, coba tunjuk tangan. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lainnya gimana? Masih di awang-awang bu gitu ya. Masih kayak meraba ngikut ya. Saya ini bicara di depan para penyembah-penyembah. Coba lihat kiri kananmu, katakan engkau penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Ini kelas, ini bukan kelas yang gampang. Adik-adik dan saudara-saudara semua, ada ibu-ibu juga. Ini bukan kelas yang gampang, cuman enak. Cuman kamu isi dan berkata, one day aku menjadi seorang yang hebat di mimbar. Oke, that's true, betul. Itu nggak bisa dipungkiri, kau akan menjadi sesuatu yang dikenal. Karena orang yang berdiri di mimbar, apalagi seorang worship leader, itu sangat terkenal. Benar ya? Betul nggak? Siapa pengen jadi terkenal? Coba tunjuk tangan. Nggak usah bohong, jujur. Saya juga pengen terkenal, ya. Siapa sih nggak pengen terkenal? Siapa yang pengen terkenal? Mari tunjuk tangannya. Nah ini nih muka-muka yang pengen terkenal. Siapa yang ingin tidak dikenal? Nggak usah dah, ngumpet aja mau di belakang gitu. Ada nggak? Ada ya? Ya Greta kenapa? Oh dikenal Tuhan boleh. Nah ini sesi saya pengen kita interaktif. Karena saya seorang pengajar, saudara ya. Ya adik-adik, saya pengen gini. Kalian nggak cuman saya sampaikan udah selesai. Tapi saya pingin di dalam otak, pikiran sampai di alam sadar dan bawah sadar itu menangkap. Ya, oke? Ya kan? Tadi Miss Greta namanya guru dia, ya, guru bahasa Inggris. Ya, saya ini biasa ke Surabaya. Yang pernah lihat saya di Surabaya siapa? Ya, orang Surabaya, Surabaya mana? Arek-arek Surabaya. Coba yang dari Jawa ini buat Jawa semua ya. Dari Sumatera ada nggak? Sumatera, halo. Nih, Horas ya. Saya baru Pangaribuan ya. Ya, orang Batak nih. Ini semua nggak suku mas. Ya, dari luar Jawa dan luar Sumatera, Kalimantan. Ada Kalimantan, halo Kalimantan. Pasukan Kalimantan, mantap ya. Sulawesi Utara, Manado. Sulawesi, Gorontalo apa? Sulawesi dari mana kamu? Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Dari Papua ada? Wah, tepuk tangan buat Papua, ada dari Papua. Keren ya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah inilah saudara ya, kita ini Tuhan akan panggil di tempat ini orang-orang yang akan berdiri membuat sejarah yang baru. Ya, apa itu saudara? Di akhir zaman Tuhan memulihkan para penyembah-penyembah. Amin. Dari usia mana? Dari usia kecil. Dari umur 0 sebenarnya udah terus sudah jadi penyembah itu. Bukan harus belajar dulu. Ya, belajar dulu worship leader enggak. Ketika kamu dari kecil pun sebenarnya Tuhan sudah tunjuk kamu menjadi penyembah. Karena setiap kita Tuhan panggil menjadi penyembah. Amin. Tuhan ciptakan kita untuk jadi penyembah. Manusia diciptakan menjadi penyembah. Adam dan Hawa Tuhan ciptakan tujuannya buat apa? Menjadi penyembah Tuhan. Kenapa sampai begitu penting? Jadi sebenarnya agenda tujuan penciptaan manusia untuk menjadi penyembah. Bukan hanya mengisi dunia, tapi jadi penyembah. Why? Karena sungguh-sungguh Tuhan mencari sesuatu yang Tuhan gak bisa buat. Apa yang Tuhan gak bisa buat? Tuhan bisa buat keajaiban? Tuhan bisa buat segala sesuatu bukan? Tuhan Maha Kuasa. Tapi ada satu yang Tuhan gak bisa buat. Apa? Apa yang Tuhan gak bisa buat? Yang saudara bisa buat?
Nah loh, apa yang Tuhan tidak bisa buat tapi kita bisa buat. Apa itu? Coba tunjuk tangan yang mau jawab. Kan kita ini interaksi. Apa ya? Dosa. Dosa. Oke, dosa. Tapi kan itu dari yang negatifnya ya. Saya mau bicara hal yang positif ya. Oke. Menyembah. Memuji. Tuhan gak bisa muji diri sendiri. Itu loh ya. Tuhan gak mungkin berkata, oh aku besar. Tadi kan kita sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tuhan gak bisa bilang begini, sebab aku besar, perbuatanku ajaib. Enggak, Tuhan gak akan bisa. Dan gak akan pernah bisa. Karena hakikat Tuhan adalah apa? Kekudusan, kerendahan hati, dan semua yang baik. Nilai-nilai ilahi, itu Tuhan. Jadi dia butuh seseorang untuk memuji dirinya. Ini yang enggak Tuhan bisa buat. Tapi ini yang kita bisa buat. Kok begitu penting ya? Penting sekali. Itu makanya penciptaan dilakukan dari awal. Malaikat Tuhan ciptakan. Sekali lagi, sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan malaikat untuk jadi penyembah di ruang kudus dan maha kudus. Ya, di surga ada penyembahan 24 jam sehari yang diisi oleh para malaikat. Tetapi apa yang terjadi? Malaikat gagal jadi penyembah. Ketika malaikat gagal jadi penyembah, mereka dibuang ke bumi dan Tuhan tidak mau mengembalikan panggilan malaikat jadi penyembah. Tuhan menciptakan sesuatu yang baru, ciptaan baru. You are new creation, kau ciptaan baru. Jadi kita ini diciptakan menggantikan malaikat, keren gak? Panggilanmu lebih tinggi dari malaikat. Katakan, panggilanku lebih tinggi dari malaikat. Ya, ya. Malaikat jatuh dalam dosa, tidak ditebus. Tapi kamu jatuh dalam dosa, ditebus gak? Ketika manusia jatuh dalam dosa, malaikat tertawa. Nah lo, gagal kan? Berarti kamu akan begging ke gue supaya balik lagi ke surga. Tuhan bilang, enggak kan. Aku punya ide yang baru. Aku tidak akan memanggil engkau jadi penyembahku. Sekali aku buang engkau, kau akan tetap terbuang di bawah bumi. Tapi aku ciptakan sesuatu. Kemudian terjadi rapat di surga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, marilah kita menciptakan. Kamu baca di Kejadian, itu terjadi rapat di surga. Bapak, Ibu, adik-adik, bayangkan, malaikat tidak perlu rapat di surga. Penciptaan malaikat tidak perlu ada rapat. Tuhan ciptakan malaikat. Tapi penciptaan saya, Bapak, Ibu, kamu semua, perlu ada sidang. Ya apa namanya, sidang besar di surga untuk menentukan, memastikan, menyimpulkan akan dibuat pengganti Lucifer. Wow, Lucifer itu adalah pemimpin pujian nomor 1. Dia adalah pemimpin pujian penyembahan di surga yang tidak bisa tertandingi. Malaikat itu ada berapa? Kamu tahu nggak malaikat ada berapa di surga? Ada berapa jumlah malaikat di surga? Berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa. Lebih di atas jutaan. Saya nggak bisa sebutkan jumlahnya, sangat banyak. Penciptaan malaikat itu banyak sekali. Dan di atas semuanya pemimpinnya adalah siapa? Yang tadi saya sebutkan. Dan ketika dia jatuh, Tuhan membuang dia. Apakah Tuhan sayang nggak? Nggak sayang. Itu makhluk yang luar biasa. Dikatakan dia adalah makhluk yang bercahaya, bright, shine. Ketika Tuhan buang, Tuhan gak ingat lagi. Kamu perhatikan, begitu berharganya saya dan saudara. Lihat kiri kananmu, ini lebih berharga dari Lucifer ya. Dia lebih berharga dari malaikat.
Amin. Saya ingin kamu open your mind, buka bahwa penyembah itu sesuatu yang sangat tinggi di level surga. Tuhan gak main. Tuhan gak main-main ciptakan manusia. Tuhan gak main menciptakan Adam dan Hawa. Itu adalah suatu keputusan besar di surga. Dikatakan marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Imago Dei. Malaikat tidak pernah dikatakan Imago Dei. Tapi kamu dikatakan Imago Dei. Gambar Allah. Jangan pernah mencaci, meremehkan kiri kananmu. Dia gambar ilahi. Amin. Coba lihat kiri kananmu, itu gambar ilahi loh. Itu rupa Allah dalam diri ya. Rupa Tuhan. Jangan jauh-jauh cari rupa Tuhan. Kayak gimana ya rupa Tuhan ya? Wah, enggak. Engkau rupa Tuhan. Maka ketika engkau bercermin tadi begini, itu rupa Tuhan, ya kan? Wah, tadi siapa tadi yang mimpin? Ayo cermin. Tiba-tiba saya langsung dalam hati ya. Mereka tahu gak ketika mereka bercermin mereka sedang melihat Imago Dei Tuhan. Apa itu Imago Dei Tuhan? Penyembah. Perfect creator. Ciptaan sempurna. Ya. Sempurna loh. Kiri kananmu katakan, engkau ciptaan sempurna. Katakan. Ya. Sekali lagi, hey, engkau Imago Dei-nya Tuhan. Ya. Jadi Tuhan berkata, mari kita ciptakan. Dan ketika Lucifer tahu itu, dia tidak diundang, dia marah lagi. Dia marah, dia berkata, aku akan balas dendam. Malaikat udah dibuang, tapi berkata dalam hatinya, aku tunggu dia nanti. Ketika Adam dan Hawa sudah diciptakan, mereka memerintah binatang-binatang. Ya, mereka hidup dengan luar biasa indah, bahagia. Dan Tuhan memberikan titah. Dan ini ada pohon kehidupan. Jangan coba-coba dekatin. Jangan coba-coba makan ataupun dekatin. Kamu akan jatuh dan kamu akan mati. Lucifer dengar gak? Dengar. Dia bilang gini, ini waktuku mau balas dendam. Aku akan datang, aku akan rayu mereka supaya mereka jatuh dan kami akan bareng-bareng jatuh dalam dosa. Singkat cerita, dia berhasil ya? Berhasil tidak? Berhasil. Betul, dia berhasil. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan Tuhan katakan, kau tidak boleh lagi masuk Taman Eden. Kemudian ada pedang menjaga, tidak boleh masuk lagi. Kamu lihat, Lucifer tertawa nggak? Tertawa. Dia bilang, ha, bagus sekali, betul kan? Dia memang butuhkan saya, tidak ada lagi di mesbah yang berdoa menyembah. Pasti nanti Bapak akan ngomong ke saya, dia berpikir seperti itu. Pasti dia akan begging, ayo balik lagi, saya akan kembali dengan pasukan saya sepertiga tadi. Tapi Bapak bilang, jangan kamu pikir saya akan mengikuti cara berpikir. Tuhan tidak pernah mengikuti cara berpikir iblis. Jadi jangan ikutin cara berpikir iblis ya. Ya, ikutin cara berpikir Tuhan. Tuhan punya banyak cara memulihkan. Enggak pakai cara iblis-iblisan. Enggak pakai cara yang jahat, cara yang jelek, cara yang singkat. Enggak. Sekalipun mungkin berat. Bagi Tuhan berat enggak berat. Bagi iblis gampang. Jadi kalau cari cara yang gampang itu bukan cara Tuhan. Ya kan? Sekalipun mungkin berat yang kamu hadapi, percayalah. Itu cara Tuhan pasti lebih baik daripada cara diri kita atau cara yang jahat. Oke, kembali lagi. Dan Tuhan berkata, aku punya agenda lagi. Rapat lagi. Tuhan berkata kepada anaknya Yesus Kristus, anakku, aku utus engkau turun ke dunia. Kau akan jadi bayi. Kau akan tumbuh bersama manusia-manusia di bumi.
Dan umur 32-33 kamu akan mati di kayu salib. Nah, itu kan terkutuk Bapak. Saya akan jadi orang yang terkutuk. Iya. Supaya menebus ciptaanku. Akhirnya Tuhan Yesus masuk. Roh Tuhan masuk ke siapa? Maria. Lahirlah Yesus Kristus. Lahirlah Yesus Kristus. Dan iblis lihat. Dia marah lagi. Dia ikutin. Jangan pikir bahwa iblis nggak ngikutin semua cara-cara yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dia ikutin semua. Dia ngeliat, dia memantau di mana sisi saya akan masuk. Di mana sisi saya akan jatuhkan orang ini. Di mana sisi saya akan lumpuhkan dia. Di mana sisi saya akan masuk menggagalkan rencana Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, anakku sendiri akan menebus dari kejatuhan. Ini tujuannya buat apa? Memulihkan penyembah. Memulihkan penyembah yang sudah hilang di surga. Ya. Kini kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah ditebus. Malaikat berdosa enggak ditebus, ya kan? Tapi manusia berdosa ditebus. Mana yang lebih berharga? Katakan saya lebih berharga. Dan saya sangat berharga. Dan saya akan terus berharga. Ingat ini saudara, Bapak Ibu semua adik-adik. Kau ini berharga. Saking berharganya Tuhan berkata, posisimu enggak akan bisa tergantikan. Iblis digantikan oleh saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi ini adalah dasar di mana Tuhan sungguh-sungguh mencari orang-orang yang berdiri membawa hadirat Tuhan, berdiri membawa surga turun ke bumi. Engkau punya kunci. Seorang penyembah punya kunci membuka langit. Dia punya akses. Kapanpun dia bisa. Kenapa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah penyembahan pujian orang percaya. Tuhan hadir. Tuhan bertata dalam puji-pujian. Amin. Ketika tadi kalian nyembah, kita nyembah, hadirat Tuhan turun, di situ Tuhan bertata. Jadi seorang penyembah adalah orang-orang yang akan mendirikan tata Tuhan. Ketika engkau menyembah di pekerjaan, di studimu, ya, di sekolahmu, engkau sedang mendirikan tahta di sini. Tahta Tuhan. Artinya Tuhan bertata. Jadi penyembahan itu lingkupnya lebih luas. Amin. Bukan cuma sekedar di ibadah. Bukan sekedar di acara. Enggak, saudaraku, adik-adik semua. Tapi engkau pembawa hadirat kemanapun engkau hadir. Katakan, saya pembawa hadirat. Saya pembawa suasana surga. Saya punya kunci membuka langit. Saya punya akses masuk ke kerajaan surga. Dengan penyembahan saya. Amin. Kita akan nanti banyak masuk dalam, yuk. Ada yang namanya penyembahan di pelataran. Ya. Ada yang namanya penyembahan di ruang kudus. Dan masuk lebih dalam lagi, masuk ke ruang maha kudus. Apa itu? Itu adalah tabernakel. Saya coba pelan-pelan karena mungkin penangkapannya beda-beda. Ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah nangkap dengan kuat. Ya, penyembahan itu memang dicari Tuhan.
Tapi bagian kita harus mengerti, masuk ke area-area yang akan membawa, menghadirkan heavenly realm. Mengerti ya saudara? Ya adik-adik. Yang tadi berkata saya ingin menjadi penyembah, dengarkan baik-baik. Modal dasarnya adalah hati. Kalau engkau nggak punya hati menyembah, sia-sia kita ngomong di sini sampai 3-4 jam. Kalau cuman keren-kerenan, nggak ada perlu keren-kerenan. Karena hati nggak kelihatan, betul? Pertama masuk ke pelataran. Jangan pikir di pelataran itu gampang, enggak. Apa yang ada di pelataran? Korban. Ada mesbah korban yang harus dibakar siang dan malam. Hidupmu dibakar. Ada korban bakaran. Ketika mungkin hatimu mendidih karena marah, engkau harus tahu, oh ya ini korban bakaran saya. Jangan marah ketika disinggung. Jangan marah ketika dipersalahkan. Jangan marah ketika ditegur. Artinya ada korban bakaran sedang Tuhan buat dalam hidupmu. Bukankah tadi kamu adalah penyembah, ya kan? Jadi penyembah bukan cuma di sini, dijadwalin. Oh ya, Tuti kamu ya jadwal pertama, jadwal kedua. Oh berarti di situ enggak. Ketika engkau duduk di sini, duduk di luar, langsung konotasi pikir, oh ya saya tetap jadi penyembah. Penyembah itu bukan langsung kamu pakai terus kamu taruh, pakai lagi taruh, enggak. Itu menjadi jubah kekekalan dalam diri kita. Darahmu hard, makanya nggak kelihatan. Jadi masuk pelataran, engkau nggak kelihatan. Justru kau dihabiskan, kau diiris-iris, dikuliti, seperti domba yang dipotong. Kamu tahu nggak orang Israel kalau masuk ke rumah Tuhan, mereka harus bawa apa? Bawa korban domba. Paling sedikit apa? Burung dara. Kalau nggak kuat ya burung dara. Tapi kamu lihat ketika mereka datang, itu mereka harus bawa persembahan. Nggak ada yang datang ke rumah Tuhan tanpa persembahan, tanpa sesuatu yang dibawa ke rumah Tuhan. Kamu bawa apa? Ditolak. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, orang-orang datang ke rumah Tuhan harus bawa persembahan. Kalau nggak bawa, nggak diterima masuk. Imam akan lihat, jaga, persembahanmu mana? Ini Tuhan, dicek. Bagus nggak? Kudus nggak? Ada cacat nggak? Kalau bercacat nggak boleh. Maksudnya bercacat itu apa? Matanya mungkin rusak, penyakitan. Nah dombanya nggak boleh penyakitan. Dombanya harus sehat, ya. Dombanya harus sehat semuanya, kakinya lengkap, bukan tangan ya, kakinya lengkap semuanya, matanya juga bagus dan sebagainya. Baru layak. Baru layak loh. Ini masih zaman perjanjian lama loh. Jadi kalau sudah dibawa, jadi nggak cuma bawa ya, udah dibawa nih. Tapi kalau nggak layak, ada namanya seleksi. Ya, seleksi kelayakan. Ini layak apa enggak dipersembahkan di mesbah. Kalau enggak layak kamu datang jauh-jauh, kamu datang dari mana? Ganti. Itu sebabnya waktu itu di rumah Tuhan banyak penjual. Kenapa? Karena ketika diuji kelayakan, imam berkata persembahanmu enggak layak, ganti. Dan mereka akan ganti dan mereka akan beli di situ, baru dibawa lagi. Memang satu sisi ada orang-orang yang membuat hal itu menjadi keuntungan buat diri mereka sendiri, makanya Tuhan marah. Ya kan? Tapi kita kembali kepada orang-orang yang persembahkan korban ini. Jadi di pelataran ada yang harus kamu letakkan. Ada yang harus kamu korbankan, harga diri, hatimu, perasaanmu. Penyembahan itu harus benar-benar mengorbankan
dalam hati perasaannya. Ya adik-adik semua, saya katakan sekali lagi, bukan sekedar lagunya, nyanyi Kau ku sembah, bukan itu yang Tuhan mau. Suara yang keluar dari dalam, suara yang keluar dari meletakkan harga, suara yang keluar dari korban yang engkau habiskan hidupmu setiap hari. Matikan dagingmu. Pelataran bicara kematian daging. Kalau belum dipotong dagingnya, gak layak masuk ruang kudus. Oh enak kan ruang kudus, yuk nyanyi. Enggak. No. Apalagi masuk ruang maha kudus. Makanya masuk ruang maha kudus banyak yang mati zaman dulu. Enggak layak, mati langsung. Dibuang sama Tuhan. Jangan pikir kalau di ruang maha kudus enggak boleh orang bermain-main. Makanya Tuhan mau bawa kita dari pelataran dulu. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan korban syukur. Jadi di pelataran itu ada korban, sacrifice. Korban yang diletakkan di mezbah. Gak gampang. Hatimu tercabik-cabik. Hatimu kadang diizinkan sakit, dilukai orang. Ini bicara pelataran. Kan ada korban. Dipotong, disembelih, darahnya dikucur lagi. Itu kalau domba disembelih gak cuma dibiarin begitu loh. Itu setelah disembelih, kemudian darahnya dikeluarkan. Ngeri ya. Sampai habis. Kalau nggak habis itu nggak boleh. Harus habis tuh. Dikucurin di mana? Di mezbah. Ada namanya korban bakaran. Ya, ditaruh di situ darahnya sampai habis, baru dagingnya dibakar. Oke. Jadi hidup kita ini dibakar. Pelataran. Masuklah ke pelataran Tuhan. Jadi kalau di sini masih tersinggung, nah belum layak masuk pelataran ya. Masih disimpan sakit hati, masih disimpan kekecewaan, simpan luka sama orang tua. Adik-adik di sini marah sama orang tua, berarti engkau sedang dibawa kepada korban, ya korban perasaan. Enak nggak kalau korban perasaan? Siapa yang bilang enak? Nggak enak ya. Yang tadinya pemanya, wah saya kan nggak salah, kok dipersalahkan gitu ya. Nah itu korban, pelataran. Setelah itu apa yang terjadi? Ada kolam pembasuhan, dibasuh, kakimu harus dibasuh. Tanganmu harus dibasuh. Itu di pelataran loh. Ya. Tanganmu yang kotor dengan dunia harus basuh. Hatimu yang gampang tersinggung dibersihkan. Pikiranmu yang kotor nih, hal-hal yang kotor, yang najis, yang apalah segala macam, ini harus dibersihkan. Ganti dengan pikiran Kristus. Ya, amin. Itu penyembah dalam pelataran Mas Yan. Berat ya Kak Evi ya? Iya juga sih. Tapi bagi Tuhan, dalam roh Tuhan, engkau dimampukan Tuhan, gak ada yang berat. Bukan dengan kekuatan kita. Roh Kudus pasti memampukan, amin. Andalkan Roh Kudus. Yang di belakang nangkap gak? Yang nangkap lambaikan tangan. Iya. Saya rindu semua nangkap. Jangan sampai ada yang hilang saudara. Saudara masih di sini, roh saudara udah pergi. Masih di sini semua? Saudara bicara di penyembahan di pelataran, masuk ke yang slide 1 ya. Tentang pujian, penyembahan, saudara akan dibawa, sekali lagi saya ulangi. Saudara akan dibawa meletakkan sesuatu harga diri. Daging saudara dicabik-cabik. Sesuatu yang sebenarnya mungkin bukan salahmu, engkau dipersalahkan. Itu artinya engkau sedang dibawa masuk ke pelataran, penyembahan pelataran. Coba buka ayatnya. Mazmur 104. Ya.
Masuklah melalui pintu gerbang. Katakan pintu gerbang. Kamu waktu masuk melalui pintu enggak? Ya, pintu gerbang. Dengan apa? Dengan nyanyian syukur. Jadi segala sesuatu ketika engkau masuk dalam pelataran harus ada korban syukur. Amin. Bersyukur kamu dididik. Bersyukur kamu mendapatkan mungkin bagi dirimu enggak adil. Bersyukur, korban syukur. Itu namanya korban syukur, bukan cuma syukur doang. Ya, korban syukur. Ada nanti di korban syukur, nyanyian syukur, ada korban syukur. Mungkin engkau nggak bisa bersyukur hari ini, tapi kamu harus berkata, Tuhan terima kasih buat didikan, terima kasih buat penggemblengan, terima kasih buat teguran, terima kasih buat setiap tongkat didikan yang Tuhan buat dalam hidupku. Terima kasih buat orang-orang yang kau izinkan untuk menghabisiku. Terima kasih buat pengajaran, terima kasih buat masalah, terima kasih buat kesakitan, terima kasih buat apapun yang coba menghabisi dagingku. Selain kau tiada yang lain. Coba nyanyi semua ya. Ada padaku di surga. Mari kalian saja, selain tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Nah ini dia, hati-hati semua katakan. Sekal apa? Lagi ngapain? Tetapi dan bagianku tetaplah Allah selama. Seorang penyembah ketika Tuhan bawa masuk dalam area penyembahan yang pertama, Tuhan katakan, apakah kau masih teriak ketika dagingmu tersayat-sayat? Ketika harga dirimu terlalu tinggi dan engkau berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis rendah, tapi bagianku. Penyembahan gak selalu sesuatu yang bersinar di depan. Tapi penyembahan juga ketika engkau gak punya cahaya. Orang-orang kiri kananmu mungkin meninggalkanmu. Masihkah kau jadi penyembah? Ketika disinilah sakit, jadi masih penyembah gak? Atau kau berkata, ya sudahlah, gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan, dah kalian aja. Toh yang kulakukan semua gak baik, toh selalu salah kok sama pemimpinku, toh selalu gak betul kok. Orang-orang lebih jahat dari aku gak gini banget kok. Kok gini sih? Itu namanya sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gak bersisa loh. Habis. Kau dihabisin, diinjak-injak, dikoyakkan, ditore, dagingmu ditore, berdarah, hatimu berdarah. Sampai berdarah gak? Belum kali ya. Jadi kalau belum berdarah itu belum. Karena kan korban itu darahnya dihabisin, diperas. Perasan itu menghasilkan sesuatu yang ilahi. Jadi kalau hidupmu belum diperas, kau belum bisa ngomong nyanyi yang tadi, sekalipun dagingku dan belum diperas masih diginiin, udah marah. Ini enggak ya? Ini luar biasa. Nah, belum diperas masih kamu nah, katanya penyembah. Penyembah itu tahu meletakkan. Amin. Mengerti meletakkan. Enak gak meletakkan? Gak enak.
mempertahankan enak. Oh ini punya aku. Ayo letakkan harga diri, letakkan kesukaan, letakkan hobi, letakkan kebenaranmu. Mungkin kau benar, merasa benar. Letakkan kan korban, sacrifice. Apa yang dikorbankan? Tuhan gak tuntut mungkin uangmu apa segala, enggak. Tapi hatimu itu yang harus engkau korbankan, letakkan di mezbah. Masuklah ke dalam gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan korban, dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Katakan pujilah. Tuhan mau dipuji. Tuhan mau setiap hari mulut kita penuh dengan puji-pujian. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku kepadamu. Seorang penyembah yang masuk dalam pertama pelataran, mulutnya penuh dengan puji-pujian. Tidak keluhan, tidak perbantahan, tidak kemarahan, tidak kata-kata kasar. Mulutku penuh dengan puji-pujian. Mungkin engkau nggak tahu banyak lagu, Hillsong apalah namanya ya. Tapi puji-pujian itu ada di perkataan kita. Puji Tuhan, syukur dan berkata Tuhan thank you, terima kasih Tuhan. Aku ada di sini di retret taktik ini. Aku bersyukur. Aku mau ambil semua pengajaran dan aku hidupi dalam hidupku. Itu hati yang bersyukur. Mungkin engkau diajak terpaksa, mungkin ada yang ya ayo ditarik-tarik, nggak apa-apa lah ya. Mungkin karena ditarik-tarik, diajak aja. Ketika engkau ada di sini, kau akan dapatkan sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya gitu ngeliat ya, muka kalian tuh luar biasa loh. Apalagi ibu ini, nggak pernah lekat dari lihat saya dari tadi. Kayak tuh seperti dihabisin gitu. Saya lihat wajah-wajah saudara. Saudara sebelum saya ngomong, saudara udah memberkati saya gitu loh. Saya tiba-tiba di hati saya, inilah dari kalian akan timbul seorang pemimpin-pemimpin penyembah yang ajaib. Engkau nanti pulang besok. Kau akan pimpin 100-300 penyembah-penyembah di tempat masing-masing. Karena kau pulang dari sini bukan sekedar selesai pulang dada kosong, nggak ada apa-apa, enggak. Tapi saya sedang melihat orang-orang akan berdiri berkata, mari para penyembah-penyembah, kita akan buat lawatan di tempat kita masing-masing. Kenapa? Karena kau tahu meletakkan korban. Korban syukur, korban hati, korban perasaan, korban harga diri, korban dan mungkin keluargamu meninggalkan engkau. Orang tua mungkin meninggalkan engkau. Dan berkata Tuhan ini mezbahku. Korban bakaran yang aku letakkan di mezbah. Saudara, Tuhan bukan tidak hadir di pelataran. Jangan pikir di pelataran Tuhan tidak hadir. Tuhan hadir di situ juga. Karena Tuhan menunggu pertobatan hati. Orang yang tahu menaruh sesuatu. Orang yang tahu diri. Saya mungkin bukan orang yang cukup tahu diri. Saya coba terus belajar untuk tetap tahu diri. Siapa kita? Kita ini orang yang terus Tuhan. Kita nggak sehebat malaikat memang. Tapi kita lebih berharga. Tuhan menebusmu.
Segitu harganya Tuhan katakan, aku mau mati buat dia. Iblis mundur. Wah, aku aja jatuh, dia gak mati buat gue. Mundur dia iblis. Makanya iblis paling benci dengan kita. Iblis sangat benci dengan penyembah. Kenapa? Disitulah dia jatuh. Dan dia akan berkata, orang yang berdiri di situ, aku akan berusaha menjatuhkannya. Orang yang berdiri dalam penyembahan, itulah sasaran pertama iblis. Hati-hati. Dia nggak akan cari orang-orang di luar sana, dia akan lihat siapa ini penyembah di sini ya. Siapa nih yang di mesbah Tuhan ini? Saya mau habisin dia. Nggak boleh ada orang nyembah Tuhan, nggak boleh. Dia akan buat segala hal. Dia akan sakiti hatimu. Dia akan kacaukan perasaanmu. Dia akan buat engkau mundur, kecewa. Kau kecewa dengan pemimpin rohanimu mungkin. Kau letakkan kecapimu dan kau mundur. Dan iblis bersorak-sorak. Kau enggak korban. Tapi ketika engkau sadar bahwa Tuhan, sekalipun aku letakkan, aku basuh hatiku, masuk kolom pemisahan berapa kali? Sesering mungkin. Ada yang tanya kepada saya, Kak Evi, berapa kali saya harus basuh tangan saya, basuh kaki saya, letakkan korban? Sesering mungkin. Harus sesering mungkin. Ketika sudah mulai merasa mulai ada yang kotor nih di pikiranku, bersihkan. Engkau mulai merasa ada yang kotor, mengotori jiwa, mengotori pikiran, mengotori hati, bersihkan. Sesering mungkin. Sampai yang dari si jahat itu gak bisa merubah hidup. Jangan kasih celah buat iblis. Jangan kasih celah buat iblis. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang ada di sini, semua berkata gini, hadirat Tuhan bukan hanya karena harus suaramu bagus, nggak perlu suara melengking, haleluya, nggak usah begitu. Kau dengan apa adanya, karena talenta itu nomor 2, amin. Talenta itu bukan nomor 1. Yang pertama adalah apa? Hati, hati yang menyembah, hati yang menyembah. Yang pertama, kalau engkau sudah memiliki hati yang menyembah, percayalah, Roh Tuhan akan mengurapi engkau. Roh Tuhan akan mengurapi engkau jadi penyembah. Itu dasar yang pertama. Saya nggak bilang saudara harus jago main keyboard duluan, enggak. Itu nomor 2. Saya nggak bilang saya harus punya suara kayak Olvi, enggak. Ya. Atau suara yang melengking kayak saya gitu, enggak. Tapi milikilah hati yang menyembah. Hati yang berkata, Tuhan, aku tahu hidupku adalah penyanyi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kalau ku hidup, mari semua katakan, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Selama ku hidup, ini menjadi perjanjian-Mu dengan Tuhan. Selama ku mataku tetap pandang Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ada dunia-dunia orang mati yang mengancam anak-anak Tuhan dan penyembah. Dunia orang mati itu sangat dekat kepada para penyembah. Kenapa begitu, Bu? Karena dunia
kematian akan berusaha mematikan api dalam dirimu. Dia akan berusaha memadamkan api roh, api penyembahan. Makanya pujian ini berkata, dunia tidak akan bisa memisahkan aku dari kasih-Mu. Masuk kepada pelataran, masuklah ke pelatarannya dengan hati yang bersyukur, meletakkan korban bakaran, korban penyembahan, korban syukur, korban petang, korban pagi, korban apa aja, semua korban. Pagi-pagi benar aku mengatur persembahanku menjadi korban bakaran di depan Tuhan. Itu namanya pelataran, belum? Itu masih pelataran. Pagi-pagi benar. Ayo, saya mau tanya nih, ini penyembah. Pagi-pagi benar, benar nggak? Siapa di sini mengatur persembahannya pagi-pagi benar? Nggak apa-apa. Nggak, jujur aja, kalau nggak apa-apa, nggak dimarahin sama panitia. yang bolong-bolong, yang bolong-bolong. Kadang iya Bu, kadang enggak. Ayo, yang bolong-bolong. Oke, saya berdoa habis ini semua tiap pagi benar aku mengatur apa? Persembahanku. Sebelum fajar kau harus bangun. Ya, Mazmur Daud berkata apa? Bangunlah. Aku membangunkan fajar. Jadi fajar belum bangun, saudara harus bangun. Saya itu terbiasa jam 4 pagi. Saudara. Kalau mungkin nanya ya, Bu Evi jam berapa? Jam 4 pagi. Every morning. 1 jam. Jam 4 sampai jam 5. Itu setiap hari. Setiap hari harus bangun rohmu dengan Tuhan. Bukan karena harus isi cawan disuruh pemimpin. Enggak. Ya, amin. Amin. Ini perlu. Jangan tuntut kamu harus jago di sini dulu. Enggak. Tapi di dalam hiding place, persembunyian tempatmu, engkau di situ bangun rohmu. Jadi penyembah ketika engkau enggak dilihat. Amin, saudara. Jangan cuma harus dilihat doang. Kalau enggak dilihat saya enggak akan sungguh-sungguh. Kalau udah dilihat baru sungguh. Ketika mungkin engkau belum kelihatan hari ini, ciptakan roh yang menyembah. Amin, saudara. Oke, kita akan masuk lagi. Penyembah masuk dalam mesbah korban. Ya. Mesbah, katakan mesbah. Kamu tahu arti mesbah apa? Bu, mesbah apa Bu? Gak apa-apa kalau pokoknya bahasa ibu aja. Coba yang sekarang. Mesbah untuk sama-sama menyembah, untuk menyatakan cintanya ke Tuhan. Berarti ibu namanya siapa? Bimbing. Ya, Ibu Bimbing berkata adalah mesbah yang dibangun bersama-sama menyembah Tuhan. Oke, terima kasih Bu Bimbing. Ada yang lain tambahkan? Greta? Mesbah itu tempat kita meletakkan korban bakaran. Korbannya itu kita sendiri. Seperti kata Alkitab, kita adalah living sacrifice. Jadi tubuh kita adalah bait Allah, bait Elohim, bait Roh Kudus. Itulah mesbah. Tepuk tangan buat Greta dan buat Bimbing juga. Semua baik ya, bagus. Nggak ada, oh bagusan sih enggak. Kalian keren semua. Ada lagi nambahin lagi tambahan. Karena saya senang begini saudara. Saya nggak mau pucuk-pucuk supaya kalian juga nangkap dan oh iya begini. Oh kita bisa sama-sama diberkati. Oke, yang lain. Pemberian Bu. Yang keras Bu, yang keras. Maaf. Yang keras. Ngomong namanya dulu dan dari mana? Nama saya Lasti Arma dari Kota Linggau, Sumatera. Kalau menurut saya mesbah itu adalah pemberian kepada Tuhan. Oke, pemberian kepada Tuhan. Ya, Sumatera. Ya, Lasma. Susah ya. Lastriarma. Jadi menurut Lastriarma adalah mesbah adalah pemberian kepada Tuhan. Oke, iya bagus. Ada lagi dari ini yang laki-laki belum ada yang jawab. Oke, kasih mic-nya. Yang bisa menjawab kasih nanti sesuatu ya. Ya. Untuk mengingatkan kembali
pada suatu pengalaman dengan pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, itu aja. Oh, untuk mengingatkan kembali sesuatu dengan Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang jawab, saudara-saudara, kami sangat menghargai. Berarti kita interaktif, ya. Berarti kita kalian nangkap. Ada lagi dari yang laki? Oh, belakang. Wow, dari mana dan siapa? Tolong kasih mic-nya. Ini masih, saya ingin cara berpikir saudara sebelum kita masuk nanti lebih dalam ya. Ya, puji Tuhan, kami dari Surabaya. Oh, hidup Surabaya. Silakan. Namanya Bu? Nama saya Rosa. Rosa. Ya. Kalau menurut saya, mesbah itu adalah kita datang kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Wow, mendekatkan diri. Berarti tadi jauh ya. Sekarang dekatkan diri. Ya, terima kasih Bu Rosa. Oke. Mungkin satu lagi, saya kasih kesempatan satu lagi. Bahkan 2, ada 3. Wah, banyak sekali. Ya. Nah, itu yang ada yang imut satu tuh, yang cewek. Nah, ya. Yang mana? Ya kamu. Ya. Kalau menurut saya, mesbah itu adalah tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Oke, terima kasih. Mesbah itu adalah pertemuan antara Allah dan manusia. Ya, semua yang kalian jawab itu sangat baik, ya, nggak ada yang salah. Nah, itu tadi waktu Greta berkata bahwa ada korban yang diletakkan. Mesbah adalah suatu tempat atau suatu wadah yang kita bangun untuk meletakkan korban, membuat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mesbah itu adalah hubungan. Amin. Jadi mesbah itu bukan jadwal, bukan profesi, bukan sesuatu yang merupakan tugas saja, enggak. Tapi adalah connecting with God, hubungan dengan Tuhan. Ketika Daud berhubungan dengan Tuhan, dia buat mesbah. Ketika Abraham memanggil nama Tuhan, dia buat mesbah. Ishak, Yakub dan semua tokoh-tokoh di Alkitab, mereka adalah orang-orang yang membangun mesbah. Amin. Terima kasih buat semuanya. Kalian keren banget semua ya. Semua interaktif, semua nyambung, connect. Wow, keren. Oke. Penyembahan adalah mesbah. Mazmur 43:4 dikatakan, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, ya, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Di sini garis bawahi, sukacitaku dan kegembiraan artinya apa? Mesbah itu enggak sesuatu paksaan. Mesbah itu bukan sesuatu yang membuat saudara terpaksa, membuat saudara kayak ditarik dan tidak menyenangkan. Mesbah itu karena apa? Sukacita, kesukaan. That's my pleasure. Kesukaan. Ketika engkau dirikan mesbah, itu harus jadi kesukaanmu. Amin. Itu menjadi kesukaan kita bersama-sama. Ketika dikatakan mari kita angkat penyembahan, itu kesukaan kita. Kita katakan mari angkat tanganmu, itu kesukaan. Bukan paksaan. Nah, seseorang yang melakukan kesukaan, dia bisa nggak lakukan itu lama? Bisa. Kalau dia nggak tahan, berarti dia nggak suka. Kalau dia cuma tahannya 10 menit, suka nggak? Nggak suka. Kalau kamu main TikTok, HP, kamu bisa tahan nggak 5 jam? Karena kamu suka. Betul ya? Kalau orang ngerjain sesuatu nggak suka, dia cuma tahan beberapa waktu. Seperti ini ibadah. Kamu dari jam 8 bahkan dari jam 7 sudah ada di sini sampai malam. Berarti kamu suka. Yang kita kerjakan karena suka, kita pasti melakukan dengan apa? Sungguh-sungguh, sukacita. Dan tidak ada waktu sebenarnya yang membatasi. Nah, engkau tidak akan berkata, bosan aduh, capek pegel lapar Orang yang ada di dalam ketahanan menyembah Tuhan sampai lapar pun dia lupa. Daud berkata apa? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Karena hukum-hukummu yang adil. Dan besarlah ketentraman pada orang-orang yang mengasihi dia. 7 kali. Kamu tahu artinya itu? Non-stop, sempurna.
Jadi penyembahan itu adalah setiap waktu. Penyembahan itu setiap waktu. Bukan karena tugas. Setiap waktu. Setiap hari, setiap detik kamu connecting mesbah buat mesbah. Ya, aku bersyukur dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Apa itu kecapi? Saudara tahu kecapi? Siapa di sini yang tahu kecapi? Coba tunjuk tangan. Saya percaya saudara tahu kecapi semua, benar? Tapi apa yang Tuhan masukkan di sini kecapi? Kasih. Ya. Senjata untuk menyembah. Saudara adiknya. Dari mana? Surabaya loh. Iya, Agnes menjawab senjata untuk apa? Menyembah Tuhan. Iya, senjata menyembah Tuhan. Kecapi itu ya sesuatu yang kau pakai media berhubungan dengan Tuhan. Kak Evi, kan aku suaraku nggak bagus kak. Aku adalah bilang Kak Evi kan, aku nggak pinter main gitar, main keyboard. Terus gimana dong? Aku nggak punya kecapi dong kak. Terus ada yang bilang gini, wah kak, aku suaraku pales. Terus saya jawab, yang penting hatimu nggak pales. Ya ada orang yang suaranya pales, tapi hatinya pales. Gimana tahu gimana hati yang pales ya? Gak bisa dijelasin ya. Saudara, kecapi tidak sekedar musik. Kecapi nggak sekedar saya nyanyi. Kecapi nggak sekedar permainan, pertunjukan enggak. Apa itu kecapi? Hidup. Hidupmu harus kita mainkan di hadapan Tuhan, ya. Hidupmu harus kita mainkan menjadi persembahan yang harum. Tuhan bisa petik hidupmu. Keluar nada-nada dari hidupmu. Ada nada apa? Ada nada syukur, ada nada penyembahan, ada nada peperangan, ada nada cinta. Kecapi. Bukankah kecapi mengeluarkan suara? Jadi hidupmu harus mengeluarkan suara, jangan diam. Amin. Jangan diam, penyembah nggak boleh diam. Kan kecapi, mainkan kecapi. Keluarkan suara penyembahan, pujian. Makanya Daud pakai kata kecapi. Saudara, di Mahanaim ini banyak banget spot-spot tentang kecapi. Gak kehitung ya, kafannya banyak kecapi ya kan. Di mana lagi kecapi? Wah, di gedung tengah ada kecapi gede di belakang. Saudara kan di sini posting film saya foto-foto dengan kecapi. Bagus, keren. Kemudian taruh di Facebook, wah ada kecapi gitu ya. Iya keren gitu ya. Tapi lebih keren lagi, hidup menjadi kecapi, penyembahan dalam Tuhan. Jadi ini masih penyembahan dalam pelataran ya. Kok lama ya Bu? Iya. Nanti kita masuk ruang kudus. Dari ruang kudus tuh. Ini di pelataran. Tuhan katakan, ayo jangan diam, bermain dengan aku. Orkestra itu tidak mulai dari ruang kudus, dari ruang pelataran pun sudah ada orkestra. Bermain dengan Tuhan, bersautan. Nada itu bukan cuma satu, nada itu lebih dari 1, 2, 3 bahkan ratusan nada. Kecapi itu ketika dimainkan, maka iblis dalam Saul itu pergi. Saul diganggu roh jahat. Tahu ceritanya kan? Dan Saul berkata, siapa yang bisa memainkan kecapi buat aku? Kemudian Daud datang memainkan kecapi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mainkan kecapinya. Apa yang terjadi? Roh jahat dalam diri Saul minggat. Jadi para penyembah, ketika engkau tidak mainkan kecapimu, jangan kaget kuasa iblis menguasaimu. Tapi ketika engkau mainkan kecapimu,
maka roh jahat apapun di sekitar kita akan keluar dan meninggal. Amin. Jadi penyembahan akan menghabisi pekerjaan iblis. Wow. Jadi seorang penyembah itu adalah peperang juga. Ya, peperangan rohani juga ada di sana. Daud itu seorang penyembah. Dia tahu mainkan kecapi dan roh iblis akan mundur daripada orang itu. Amin. Jadi kalau engkau malas main kecapimu, ya kamu akan dikuasai apa? Marah. Cepat marah tuh. Orang yang gak tahu mainkan kecapi ilahi, dia akan cepat tersinggung. Jadi nada dunia lebih kuat daripada nada kecapinya. Mengerti? Tapi kalau nada ilahi lebih kuat main, maka yang dunia akan habis dalam diri kita. Itu aja. Harus ngerti di sini ya. Kecapi itu akan berkuasa kalau dimainkan. Kalau engkau taruh di lemari terus dikunci, udah taruh. Gak akan terjadi apa-apa. Akan ada masalah, konflik, wah macam-macam. Lama-lama engkau akan undur dari tim penyembah. Tim musik dicari hilang. Artinya engkau letakin mesbah kecapi. Nah selanjutnya kita lihat lagi ya. Aku dapat pergi ke mesbah dengan kecapi Allahku. Membangun mesbah adalah membangun hubungan dengan Tuhan Elohim. Saya tadi katakan. Membangun hubungan. Hubungan, katakan hubungan. Jadi kalau kita cuman membangun hubungannya cuma sekali seminggu itu bangun hubungan enggak? Enggak. Itu cuman apa? Besuk. Si ini sakit, besuk yuk, besuk. Habis itu pulang. Kita dengan Tuhan enggak besuk ya. Doa, berarti saudara cuma 1 jam udah besuk itu namanya. Tapi hubungan tidak terbatas waktu. Setiap saat bangun hubungan. Oke, next lagi. Mesbah adalah tindakan seseorang mengadakan korban. Tadi dikatakan ya, tadi saudara sudah jawab dengan bagus. Korban sembelihan kepada Tuhan sebagai tindakan penundukan diri mutlak pada otoritas Tuhan. Jadi saudara harus tahu artinya meletakkan dengan mutlak pada otoritas Tuhan. Artinya kita nggak punya lagi, bukan nggak punya perasaan, nggak punya harga diri, nggak punya keinginan selain daripada Tuhan. Mesbah bukan panggung, amin ya. Yuk, lanjut lagi. Next. Slide berikutnya. Mesbah. Bau keharuman Tuhan. Katakan bau keharuman. Jadi ketika engkau ditaruh di mesbah, kau menghasilkan keharuman. Bukan yang bau. Bukan yang membuat orang itu akhirnya menghindarimu. Ada nggak orang yang datang gitu ya? Yuk keluar yuk. Orang itu datang. Berarti dia enggak menghasilkan keharuman. Tapi orang penyembah, kemana dia pergi, di situ ada keharuman Tuhan. Itu mesbah. Mesbah tidak mengharapkan pujian atau tepuk tangan. Tepuk tangan buat Kak Evi, hebat suaranya. Enggak. Sekalipun engkau enggak ditepuk tangani, enggak ada orang yang mengingat engkau, tetap ada mesbah. Wow, di sini lagi, next lagi. Mesbah sesuatu yang akan sunyi dari gempita penghargaan. Mungkin engkau nggak dihargai, udah nyanyi ya, nggak dipuji, atau dibilang gini, kamu salah ya, padahal kamu merasa udah lakukan yang baik, gitu ya. Wah, aku udah nyanyi kencang, cara udah gitu ya. Dan kemudian orang berkata, wah kamu jauh dari sorak-sorai penghargaan pujian. Yuk lagi terus, jangan di loop gini ya. Oke. Mesbah mengerjakan yang kekal.
Ini saudara, saya mau coba bongkar semua tentang mesbah. Karena menurut kita, pikiran kita mungkin terbatas. Mesbah itu keren banget. Kekal, enggak sesaat. Enggak cuman ada 1 minggu, 2 minggu, tapi senantiasa itu adalah kekekalan. Orang yang membangun mesbah Tuhan adalah membangun hubungan kekekalan dengan Tuhan. Ketika engkau kembali nanti ke gerejamu masing-masing, engkau sedang membangun mesbah. Artinya membangun hubungan kekekalan dengan Tuhan. Amin. Kekal. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam marilah cinta. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam marilah cinta. Orang yang membangun mesbah itu dia tahu bersama dengan Tuhan every year, tahun berganti tahun, tapi engkau tidak pernah lekang oleh waktu. Kita masuk 2024, selamanya engkau jadi penyembah, selamanya engkau ada di hati Tuhan. Kenapa? Karena kita bangun tahta. Enggak cuman hari ini, besok, besok, besok lagi. Kekal sampai Tuhan datang kedua kali. Engkau membangun kekekalan dalam hidupmu. Kau tidak membangun sesuatu yang cuma sebatas, cuma 1 minggu, 2 minggu, kemudian engkau pergi. Tidak. Penyembah membangun hubungan yang selamanya dengan Tuhan. Selamanya dengan Tuhan. Selamanya, saudara. Sampai Tuhan akan masuk ke dalam. Sabarlah engkau hambaku yang setia. Sabarlah engkau hambaku yang setia. Setia dalam apa? Mesbah yang kita bangun setiap hari. Selain dalam kekekalan. Lagi? Next lagi? Iya. Adalah hineni. Ekspresi mengosongkan diri. Mengosongkan diri dalam artinya mungkin harga dirimu makin dihabisin. Kosongkan diri. Ini aku Tuhan. Ingatkan aku hanya yang mengabdi dengan cinta. Mengosongkan diri hineni. Hineni itu bukan sekedar kita nyanyi hineni ketika engkau diinjak-injak, dipersalahkan tuh hineni. Aku hineni loh, aku hineni. Hineni tuh gak di ngomongin. Ada yang bilang, oh, kalau nggak hineni gua akan marah nih. Enggak, hineni nggak usah diomongin, lakukan. Hineni itu kerjakan, tunduk sepenuhnya. Bersedia di posisi paling bawah untuk diinjak. Bersedia di posisi paling rendah. Sekalipun engkau diinjak untuk mungkin temanmu untuk naik ke atas. Oke, lagi saudara. Suatu titik engkau mungkin saat ini belum bersinar. Saya belum terkenal, oke. Mungkin sinarmu masih kecil. Mungkin skopmu engkau di gereja masih kecil. Belum siapa-siapa. Tapi ketika engkau mengerti hakikat penyembahan, Tuhan akan ciptakan kau menjadi suatu sinar yang sangat besar. Katakan, aku menciptakan sinar yang lebih besar. Aku akan menghasilkan sinar yang lebih besar. Sinarmu mungkin kecil, tapi mesbah itu sekarang mungkin masih kecil. Sekarang belum apa-apa, ya.
Di sini mungkin seorang di sini yang pimpin pujian siapa, coba tunjuk tangan. Yang biasa pimpin pujian di gereja. Oke, cuma sedikit. Yang lainnya senang gitu ya. Ya, suka. Oke, nggak apa-apa, suka nyembah. Nah, jadi hari ini kita sedikit, berapa waktu lagi? Berapa lama lagi? 1 jam lagi. 1 jam lagi waktu kita. Itu masih belum praktek ya. Oke. Nah, saya coba lihat kiri kanannya, katakan, engkau akan membawa sinar yang lebih terang, lebih daripada sekarang. Ya, kau akan bawa sinar yang lebih senang dari sekarang. Sinarmu mungkin belum bersinar, cahayamu belum besar. Saya mau cerita sedikit saudara ya, adik-adik semuanya. Saya ini seorang dipanggil Tuhan menjadi penyembah itu atau worship leader apalah namanya itu dari saya umur 17 tahun. Siapa di sini 17 tahun? Siapa yang sudah umur 17 tahun? Tunjuk tangan 17 tahun atau yang SMA lah. SMA atau sekarang menjadi apa ya? SMA atau SMK. Saya mulai dengan apa? Sekolah minggu. Jangan pikir orang tua saya itu mendukung. Ya, orang tua saya itu belum bertobat. Saya mau kesaksian diri saya. Orang tua saya adalah orang tua yang penyembah berhala. Jadi yang duluan kenal Tuhan siapa kak? Saya dari sekolah minggu kecil sudah dipanggil Tuhan. Even orang tua saya masih pergi ke dukun. Wah, saya waktu lahir itu dikasih kulit gelang harimau, kulit harimau dikasih gelang. Buat apa? Penjaga. Saya lahir dimandikan di samping kuburan opung saya. Katanya buat apa? Penjaga. Jadi kalau bukan Tuhan, saya nggak akan bisa ketemu Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu jadi dukun kali, jadi apa ya, nggak ngerti. Coba lihat, kejadian kita dahsyat dan luar biasa. Tuhan sudah panggil saya, Tuhan panggil kita. Sebenarnya panggilan kita itu luar biasa dan ajaib. Amin. Iblis merakayasa sesuatu yang jahat dalam hidup saya. Tuhan katakan, aku panggil dia dari ketidakberadaan, dari kehancuran, dari kematian menjadi seorang penyembah. Saya sekolah, begitu selesai sekolah dari kampung Pardenggaran, Pardenggaran nggak tahu lah ya, pokoknya dari jauh di sana Sumatera Utara. Saya pergi ke Jakarta sendiri, merantau. Kenapa? Saya punya panggilan menjadi penyembah. Saya dibaptis 18 tahun. Dibaptis selam, habis dibaptis selam, terima Roh Kudus. Saya ingat waktu hari ke-10 pencurahan Roh Kudus, saya dapat baptisan Roh Kudus. Orang tua saya ada enggak? Jangan pikir cuma saudara yang mungkin, tanpa orang tua saya pun pernah ngalami. Saya berjuang. Saya tahu panggilan saya bukan panggilan yang rendah. Saya tahu Tuhan panggil saya. Tapi sebelumnya saya itu dihabisin iblis begitu rupa. Berapa kali mau mati. Orang dari kecil dikuasai roh jahat ya kan. Gak kehitung berapa kali mau mati. Saya ini dari kecil, dari bayi udah gak kehitung berapa kali mau mati loh. Kalau bukan Tuhan saya gak akan hidup. Satu kali pernah ada ular atau apa namanya, binatang telabang panjang segini, patok saya umur 3 tahun, 4 tahun. Secara kedokteran saya udah mati sebenarnya. Itu yang membuat saya tahu Tuhan. Dokter udah bilang udah nggak ada nafasnya dan detak nadinya itu udah berhenti, udah biru. Karena di tempat saya perdukunannya kuat. Jadi ketika binatang itu masuk, orang tua saya itu bukan binatang sembarangan, itu adalah apa? Kiriman dari kuasa roh jahat.
Dan saya dipatok dan 1 jam kemudian hilang. Nggak nyampe 1 jam. Apa yang terjadi? Tetangga saya ada pendeta GBI yang pada waktu itu gereja saya sangat membenci dengan GBI. Bilang apa? Tepuk tangan nih, gitu ya. Kalau di kampung saya gitu, kalau benci. Lebih dibenci mereka daripada membenci orang Kedar. Sebingung kadang ya. Dan singkat cerita, saya hidup kembali. Sejak itu, saya tahu hidup saya dipersembahkan di mezbah. Hidup saya dipersembahkan di mezbah Tuhan. Saya merantau ke Jakarta tahun 91. Ya. Jadi saya berangkat dari kampung saya tahun 91 sampai hari ini. Nah, bayangkan ya. Saya sudah dipanggil Tuhan. Saya diajari Tuhan untuk meletakkan hidup saya. Hidupku ada di mezbah. Hidup saya ada di mezbah, saudara. Ya, saya tahu seorang penyembah dalam roh dan kebenaran gak gampang meninggalkan orang tua. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, orang tua saya juga bertobat. Dan saya orang yang benar-benar menggantungkan hidup hanya untuk Tuhan. Mungkin saya berkata, wah Evi gak tahu dong melakukan hal-hal yang iya memang. Ini kayak seperti Samuel ya, meletakkan hidupnya di mezbah. Ya, Samuel ini kan cuman gendernya wanita gitu ya. Saudara, indah saudara. Jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Amen saudara. Mezbah. Ayo next lagi. Kita baca. Yuk, ekspresi aku hanya hamba yang dimampukan Tuhan membuat kita tersungkur dan gemetar dan sadar kita bukan siapa-siapa. Ya. Kedagingan kita tadi saya udah katakan diiris-iris. Kedagingan itu rasanya nggak enak. Berapa kali saya harus mau pulang kampung waktu itu saudara. Kenapa? Karena dari keluarga tuh tidak mendukung, ya kan? Sepertinya berjuang sendiri. Saya nggak punya uang untuk melanjutkan sekolah waktu itu ya, kuliah. Tapi saya punya Tuhan yang ajaib dan besar. Saya tuh puasa. Makanya nih penyembah-penyembah, siapa yang doa puasa di sini? Ada yang doa puasa? Suka doa puasa nggak? Coba tunjuk tangan yang suka doa puasa. Perlu. Seorang penyembah bukan cuma nyanyi loh. Kamu harus hidup bergaul dengan Tuhan. Baca firman, doa puasa harus. Siapa yang sudah membaca Alkitab selesai? Siapa yang sudah baca Mazmur berulang-ulang? Modalnya seorang penyembah baca Mazmur ya. Saya nggak kehitung lagi, udah ratusan kali baca ya. Oke, next lagi saudara. Oke, nanti kita akan stay di sini, hold dulu. Kita masuk dalam panggung. Saya katakan tadi, mezbah bukan panggung. Saya tadi tanya buat kalian semua, siapa yang suka ingin dilihat di panggung? Tadi kan ada yang tunjuk tangan. Ingin dilihat di panggung? Ini mezbah dan bukanlah panggung. Ini semua hanya tentang, tahu lagunya? Membawa semua bangsa datang kepadamu. Terus ini kami iman hadirat. Sekali lagi nyanyi yuk. Ini mezbah dan bukan panggung. Ini mezbah dan bukanlah. Ini semuanya tentang dirimu. Yes, membawa semua bangsa. Ini kami. Kita masuk lihat tentang panggung. Kamu tahu panggung sangat berbeda dengan mezbah. Sebentar kita akan masuk ke ruang kudus.
Tadi kita sudah bicara di pelataran, ya, oke. Sekarang pelan-pelan kita masuk ruang kudus, bukan maha kudus. Bicara ini mesbah dan bukan di panggung. Di pelataran ada 7 roh Allah. Roh hikmat, roh nasihat, roh pengertian, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan. Ada 7 kaki dia. Ada kaki dia yang 7 roh Allah di dalamnya. Artinya di sini bicara apimu tidak akan terpadamkan oleh api dunia. Di sini bicara setelah engkau tadi dikorbankan, kemudian engkau menyalakan api, fire of worship. Engkau bukan lagi penyembah karena keadaan, tapi engkau adalah penyembah api. Katakan penyembah api. Di ruang kudus Tuhan menciptakan penyembah-penyembah yang membawa api roh Tuhan. Engkau break every chain. Kau sudah patahkan tadi belenggu dan di dalam ini loh ada api. Ketika engkau nyanyi satu lagu pun orang bisa terbakar karena itu. Terbakar semangatnya. Kau tidak akan pernah dibakar oleh api dunia karena di dalammu ada apa? Aliran. Oke. Kita lihat panggung, coba ke panggung, coba yang slide yang ada panggung. Saya mau buat sebuah perbedaan antara mesbah dan panggung. Betul tadi waktu kalian jawab pertanyaan saya, kita ingin dilihat, kita ingin ditonton, kita ingin diperhatikan. Tapi sekali lagi hati-hati dengan bicara tentang panggung. Karena bahaya seorang penyembah adalah panggung. Sedikit saja kita salah, kita sudah bergeser kepada panggung, bukan kepada mesbah. Tadi kita udah bahas di sini beberapa tentang mesbah. Kalau engkau tidak bisa jaga hatimu, kalau enggak berhati-hati, tanpa sadar kamu geser kok ke panggung. Hatimu geser ke panggung. Bahaya seorang penyembah adalah tanpa sadar dia pergi kepada panggung. Kenapa sih panggung? Yuk kita lihat panggung. Buka panggung. Oke, panggung adalah bau kedagingan. Coba lihat dagingmu, angkat tanganmu coba. Bapak Ibu, adik semua. Nih, coba kamu cubit tanganmu, sakit tidak? Coba lebih kencang sakit. Tampar pipi, maaf. Tampar pipi. Sakit nggak? Tampar lebih keras. Sakit kan? Jadi kalau hari ini tiba-tiba orang tampar kamu, gimana ayo? Tiba-tiba nih, wah gitu ya. Sakit kan? Terus kamu teriak apa? Terima kasih ya. Gitu nggak? Enggak ya, pasti kamu marah. Jadi dagingmu yang nongol nggak? Nongol dagingmu. Ketika dia tendang gitu ya, pasti mungkin ekspresi pertama adalah balas. Betul apa benar? Benar dan betul. Ekspresi pertama bukan rasa syukur. Ekspresi pertama ketika dagingmu dikorek, kau akan pengen balas. Paling sedikit engkau akan mempertahankan diri. Ya kan? Enggak kok. Bukan gitu kok maksud saya kak. Dia aja yang salah menafsirkan. Maksud saya enggak gitu loh kak. Ekspresi pertama, kau akan jelaskan bahwa kamu benar. Itu bau kedagingan. Panggung, Lucifer. Lucifer pertahankan panggung. Makanya dia bilang apa? Aku hendak menyamai yang maha kuasa. Aku hendak, ada 5 kali aku hendak kamu kalau nanti baca di Yesaya 40. Aku hendak, aku hendak, aku hendak. Jadi kalau bau kedagingan itu adalah aku. Bukan Tuhan. Aku ingin dilihat. Aku ingin dihormati. Aku ingin dihargai. Aku ingin ditepuk-tepuk. Aku ingin disayang. Aku ingin dimengerti. Aku ingin diperhatikan. Aku, itu
itu bau kedagingan. Masuk ke ruang kudus, bicara kekudusan, bukan bicara kedagingan, amin. Bicara yang ilahi, kekudusan, bukan kedaginganmu yang nongol. Masuk ruang kudus, bukan Maha Kudus lagi. Belum Maha Kudus, ruang kudus. Tadi kita bicara pelataran, sekarang ruang kudus. Jangan pernah lagi keluar dagingmu, tapi biar keluar apa? Kehaduman tadi, panggung tadi kan, nisbah tadi. Ya, Lucifer penuh dengan dia akan pertahankan panggung. Orang yang akan mempertahankan jadwal, mempertahankan sorotan, itu adalah mesbahnya Lucifer. Mesbah Lucifer itu pengen terus dilihat. Kalau nggak dilihat kayaknya nggak seneng gitu. Pokoknya ingin kelihatan gitu. Makanya dia akan narsis. Narsis, itu kan narsis. Tapi kan mesbah itu diam. Jauh dari sorak-sorai, gembira. Ya kan tadi ya. Penampilan, pertunjukan itu yang terutama buat orang yang di panggung. Menghirup pujian, tepuk tangan sorak-sorai itu yang diinginkan di panggung. Kebanggaan, pride, kesombongan dirinya, pembuktian diri itu yang ada di panggung. Lihat saya, itu ada di panggung. Kamu lihat kan bahwa aku ini besar, itu ada di panggung. Mendorong setiap orang merebut paling depan, itu panggung. Pengennya dilihat. Kalau sudah lampu sorot nanti dia akan gayanya gini. Bikin gitu, mukanya romansa gitu. Karena pas lagi sorot naik kayak gini ya. Panggung. Saya pun bicara hari ini berkata Tuhan, jangan pun saya juga dipukul. Iya kan? Hakiman dimulai dari mana? Rumah. Amin. Orang yang di panggung mengharapkan lampu sorot kemudian hilang tak berbekas. Karena kan sorot, ntar besok kan gak ada lagi. Udah ke orang lain sorotannya. Ketika sorotannya gak ke kamu, kamu lemas. Kamu gak semangat. Kamu akan semangat kalau sorotannya ke kamu akan kasih passion, haleluya. Ketika berpindah sorotannya kamu lemas. Dengan mati rasanya. Itu bukan mesbah. Itu bukan penyembahan di ruang kudus sayang. Ruang kudus itu tetap tunjukkan kekudusan hatimu. Ya, tetap tujuh roh Allah tetap ada api, amin. Iya loh, namanya ruang kudus, ada api, nyala non-stop, tujuh roh Allah. Roh nasihat, roh keperkasaan, roh Tuhan. Apa tujuh roh Allah? Coba siapa yang bisa bantu saya tujuh roh Allah? Oke, sebutkan. Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takwaan Tuhan. Siapa? Agnes Monica, bukan. Agnes Monica, Iya, Agnes dari tadi jawabannya bagus ya. Dia akan menjadi. Kamu worship leader di gereja? Kamu suka nyanyi? Benar. Coba satu penggal aja. Coba satu nyanyi dan bersoraklah.
suara Fania lebih keren jauh. Ya, tapi saya melihat ada sesuatu di dalam hati dan rohnya itu. Ini aku Tuhan. Artinya di ruang kudus menampilkan who you are. Apa? Siapa diri kita. Tidak ada kemunafikan di situ. Tidak ada supaya dilihat hebat, supaya dia perfect. Enggak. Artinya cuma Tuhan yang tahu isi hati. Tuhan yang tahu hidupku. Tuhan yang ngerti perasaanku. Gak penting Tuhan. Tapi hidupku, aku masuk di ruang kudus. Biar api roh Tuhan itu tetap nyambar di dalam hidupku. Ini kelas sesi penyembahan pujian. Saya rindu seperti ini, bukan cuman saya khotbah itu udah banyak. Saudara buka YouTube banyak lebih hebat daripada ini. Tapi ketika sesuatu menyentuh hidup, itu akan merubah. Amin. Itu akan merubah. Kita nggak akan bicara kalau saudara nggak merubah sesuatu dalam hidupnya. Masuk ruang kudus. Nggak ada yang perlu lagi untuk tutup-tutupi who you are. Otentik, sejati, penyembah yang sejati, penyembah karena kesejatian siapa kita di hadapan Tuhan. Kamu harus tahu bahwa kamu itu sesuatu yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika kau angkat satu nada, surga akan berdiri langsung. Agnes nyembah, yuk kita berdiri yuk. Surga akan berkata berdiri. Greta sedang angkat nyanyian, yuk kita berdiri yuk. Malaikat akan berkata seperti itu. Saudara yang ada di sini tadi, surga menonton kita. Surga memperhatikan setiap perkataan, setiap lagu, setiap nada yang keluar dari hati dan roh kita. Masuk ruang kudus. Engkau meletakkan semuanya tanpa berpikir panjang. Gimana ya kalau begini-begini? Tidak ada. Enggak ada lagi yang bicara daging yang tadi di panggung itu. Penampilan, performance, menuntut, menghirup pujian, tepuk tangan, bangga, kesombongan, semuanya. Ya, pembuktian diri dan semua yang ada di sini. Habis. Habis. Hanya apa? Kita dengan Tuhan. Ya kan? Sembah dan puji duhita. Ini sudah masuk ruang kudus. Sembah dan puji duhita. Sembah dan puji duhita. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya rindu Bapak Ibu sudah sendiri yuk. Yuk sembah dan puji semua sama-sama. Sembah hanya Engkau sendiri. Biar musik, biar keluar hati hidup mereka musiknya. Ini masuk ruang kudus ya. Yesus. Terus. Sebagai berdiri ditinggikan. Keluarkan lagi yang kuat dari hidupmu. Apa adanya kita. Gak perlu sesuatu yang pengen hebat. Amin. Di tengah kami.
mengendalikan perasaan, mengendalikan jiwa, bahkan mengendalikan roh. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Allah itu adalah roh. Siapa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mulai masuk dalam roh. Karena di situ adalah 7 roh Allah. Kaki Dia bicara. Api yang harus engkau nyalakan. Kamu gak perlu lagi harus dinyalakan orang lain. Kamu gak perlu lagi harus dibangkitkan orang lain. Kamu gak perlu lagi harus diajak ditarik orang lain. Karena di dalam ada api. Kekudusan Tuhan bersautan dengan api roh Tuhan. Ruang Kudus bicara penyembah-penyembah yang mengerti menyalakan api penyembah. Ketika orang lain memilih untuk mundur, engkau pilih untuk maju menyalakan api. Ketika orang lain pilih untuk tidur, engkau berdiri dan menyalakan api. Ketika orang lain memilih untuk kecewa dan meletakkan semuanya, engkau berdiri, angkat menjadi pilar penyembah. Amin. Mari kita lanjutkan. Bapak, Ibu, adik-adik semua. Ketika Tuhan bawa saya masuk ke ruang kudus, saya diuji yang satu ujian apa? Baptisan api. Katakan baptisan api. Baptisan api akan masuk orang di dalam level penyembah di ruang kudus. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan 7 roh, 7 api. Jadi Tuhan membuat ujian api kepada penyembah-penyembah dalam ruang kudus. Apa? Saya menghadapi 2 bahkan 3 kali, tidak cuma sekali. Ketika orang tua saya berkata, kamu pulang, kamu tidak punya apa-apa. Saya sudah mengumpulkan barang-barang saya, karena saya nggak punya uang sepeser pun melanjutkan kuliah waktu itu. Saya nggak punya uang. Saya hampir 1 tahun nggak bayar uang kuliah, nggak bayar uang asrama. Dan saya sudah diusir dari kampus sekolah Alkitab. 1 hari bisa 10 kali dipanggil, Evi Sondang Pangaribuan, bla 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 bla. Peringatan terakhir, saya nangis. Saya pergi ke ruang doa. Tuhan bilang, baca Sadrak, Mesak, Abednego. Saya buka, apa maksudnya Tuhan? Sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah patung. Maksudnya apa sih Tuhan? Sekalipun engkau enggak melanjutkan, apakah engkau meninggalkan aku? Saya nangis, Tuhan enggak Tuhan. Sekalipun aku akan pulang kampung ke Pardenggaran, aku tetap menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Sekalipun gak ada pertolongan Tuhan, sekalipun orang tuaku gak dukung Tuhan, sekalipun gak ada uang Tuhan, gak ada orang yang bantu, aku akan tetap ada di mesbah. Saya puasa 7 hari. Kamu lihat langsung ada ojek gak? Enggak. Udah 7 hari loh puasa. Lewat dari puasa Ester, kecil buat saya puasa Ester. 7 hari. Di ruang doa. Ada mujizat gak Kak Evi? Gak ada. Cuman Tuhan kasih jawaban, cukup kasih karunia. Yo. Enak-enakan di ruang kudus. Kadang enak, dagingnya gak enak tuh. Jawaban doa gak langsung kelihatan. Tuhan gak selalu menjawab doa kan. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Di waktu yang tepat Tuhan Dia jadikan semua. Amin. Yesus mendengar. Ini yang Tuhan katakan. Ini adalah penyembah di ruang kudus. Yesus lebih
Saya turun dari ruang doa, saya kemasi barang saya. Saya bilang ke teman-teman di kampus, oke, kita pulang ya, besok aku mau pulang, aku mau pergi. Saya dekat Pelni, waktu itu dulu ada kapal Pelni di Tamburan ya, dan kita ambil dari kapal Pelni. Begitu saya mau masuk kamar, tiba-tiba ini pikiran saya sudah nggak ada. Ya udah, Sadrak, Mesak dan Abednego sekalipun tidak ada pertolongan, aku akan tetap menyembah. Amin. Harus di situ dulu. Jangan nanti ada pertolongan. Iya dan betul ada pertolongan, tapi di situ dulu nggak enak. 3 koper, udah tinggal saya mau tidur. Istilahnya besok kan udah mau pulang kampung nih. Udah malu 1 tahun nggak bayar uang. Malu ya. Malu. Seolah-olah Tuhan nggak punya, Tuhan nggak tolong ya. Jadi kalau Bapak Ibu seolah-olah doamu nggak dijawab, kita sama. Jangan langsung kecewa dengan Tuhan, amin. Hari ini Tuhan pergumulanku. Terus kamu ngambek gitu ya, oh bukan penyembah yang benar itu. Yesus menjawab, lebih dari apa yang kuharapkan ternyata. Teman saya bilang, Vi, apa? Saya bilang gitu kan, kamu baru nangis gitu kan. Enggak, tadi nyembah Tuhan. Ikut saya yuk. Teman, udah ikut aja. Saya pergi, saya ingat waktu itu belum terlalu ngerti Jakarta. Saya pergi dibawa ke arah Grogol. Kenapa saya mau saksikan sesuatu? Karena hidup itu adalah kesaksian hidup. Penyembahan itu kesaksian hidup. Saya dibawa. Terus kemudian ibadah seperti ini, ibadah. Wah. Terus teman saya bilang, kamu bisa singer kan? Kasih mic. Ya, oke. Saya singer. Wah. Selesai ibadah makan. Tiba-tiba ada seorang bapak panggil saya. Ya, seorang Cina, apa seorang Chinese lah gitu ya. Cerita, kamu kuliah. Coba kamu cerita kuliahmu bagaimana. Saya cerita bla bla bla, saya dipanggil bla bla bla, kesaksian hidup. Oke. Tuhan sudah bilang. Waktu saya belum mengerti, Tuhan bilang, ya. Kok Tuhan bilang sih? Ngerti kan? Dan dia adalah orang yang diurapi Tuhan, seorang bapak ini. Tuhan bilang, saya akan jadi sponsormu sampai selesai. Saya selesai kuliah. Saudara lihat, Tuhan tahu kok menjawab doa kita tepat pada waktunya. Dia kasih amplop persis lebih sedikit dari apa yang perlukan. Besoknya saya bayar lunas semuanya. Nggak jadi, kopernya dibongkar lagi, taruh lagi, ditata. Saya sangat cinta, saudara. Saya langsung pergi ke ruang doa saya. Saya punya ruang doa khusus. Saya berdoa di situ.
pegang di atmosfer. Kau kendalikan. Orang yang sudah masuk dalam akses ilahi tidak akan pernah bisa bergoncang karena situasi dan keadaan apapun. Sudah lihat, Tuhan melimpahkan lebih dari apa yang kupikirkan. Bukan cuma titik itu, satu itu. Tuhan terus menganugerahi dengan berkat-berkat. Penyembah itu adalah membangun penyediaan. Di dalam hadiratnya ada penyediaan Tuhan yang tidak terbatas. Catat. Di dalam hadirat Tuhan ada penyediaan yang unlimited provision. 1 minggu ke depan saya pergi ke suatu tempat di Kelapa Gading. Ada seorang ibu Batak yang tadi orang Cina ya. Seorang ibu Batak. Dia dengar tentang saya. Dia panggil saya. Dia bilang, saya menjadi donaturmu yang kedua. Selanjutnya dan selanjutnya. Saya punya donatur lebih dari 3 selama saya kuliah. Apa yang saya lakukan? Doa. Doa, menyembah. Jangan cari manusia. Ketika engkau terdesak, ketika posisimu terdesak, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Berkata orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Ketika engkau dikecilkan, ketika engkau dilupakan, jangan melo. Ya, kuat. Seperti batu karang. Karena ini penyembah. Bukan musik. Bukan nada. Bukan lagu. Bukan jadwal. Ini loh. Masuk di ruang kudus. Adalah apa? Masuk di dalam baptisan api. Berapa kali Kak Evi? Lebih dari sekali. Ya, di ruang pelataran berapa kali kita mengorbankan? Setiap waktu. Ingat ya, ini poin-poinnya. Di ruang pelataran berapa kali korban? Setiap waktu korban. Sacrifice all the time. Bukan cuma hari ini korban, besok kagak korban. Korban setiap hari. Atur persembahan tiap pagi dan sampai matahari terbit sampai terbenam. Itu dia pelataran. Masuk ruang kudus. Baptisan api, 7 roh Allah, 7 roh Allah, 7 roh Allah. Ada roh nasihat, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan. Tapi itu tidak akan ada kalau engkau nggak lulus ujian. Ketika orang tinggalkan kamu, nggak ada pertolongan, doamu nggak dijawab, nggak ada orang di kanan, nggak ada orang di kiri, nggak ada orang di depan, nggak ada orang di belakang. Engkau dibiarkan jalan sendiri, itu namanya engkau diuji api Roh Kudus. Itu namanya ruang penyembahan di ruang kudus. Terima kasih buat reminder. 10 minutes later ya. Saudara tangkap di sini apa? Kita selesai sebentar, nanti kita akan break. Tangkap di sini apa? Kamu tangkap apa di sini? Ibu nangkap sesuatu di sini? Boleh kasih sesuatu? Kita adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Tanggalkan semua kedagingan dan fokus cari Tuhan. Kita adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Tanggalkan semua kedagingan dan fokus kepada Tuhan. Oke? Ya, kita akan selesai. Kita tidak akan selesai dalam sesi ini tanpa sesuatu yang saya ingin kalian ungkapkan sesuatu. Monica, nikah Agnes. Kita sebagai penyembah, mari kita tanggalkan semua kekotoran kita. Jika kita di panggung, di mezbah Tuhan, kita melayani Tuhan, tapi kita membawa sampah. Berarti kita semacam membuang sampah ke jemaat-jemaat dan jemaat juga ikut-ikutan kotor. Jadi sebelum kita masuk datang ke pelataran, kita bersihkan diri kita karena kita nggak bisa lepas dari dosa. Jadi jangan pakai konten kita sendiri, karena kita sendiri juga masih cacat. Minta kekuatan Tuhan karena Tuhan yang mampukan. Ya itu aja. Seperti yang tertulis di Amsal 1:7. Tangan buat kalian semuanya. Kalian luar biasa.
Kalian keren banget, walaupun mungkin mic ini nggak sampai ke belakang, tapi suara di rohmu saya sudah dengar. Saya sudah mendengar nada-nada ilahi di bahkan paling belakang sekalipun. Saya mendengar di roh, kau sedang menyanyikan suatu nyanyian surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Yesus Kristus.